Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih membahas mengenai transaksi istimewa. Kalau pertemuan kemarin yang kita diskusikan dan kita bahas adalah tentang transaksi antara induk dan anak untuk jual beli aset persediaan ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas itu mengenai transaksi antara induk dan anak, tapi transaksinya itu berupa pemberian jasa. Jadi sederhananya ini si induk memberikan jasa kepada anak atau sebaliknya anak memberikan jasanya kepada induk. Dimana dari transaksi ini baik induk dan anak nanti akan mengakui adanya pendapatan jasa tergantung dari bidang bisnis perusahaannya. Kalau bidang bisnis perusahaannya memang memberikan jasa, berarti ya memang ini jasa ini menjadi pendapatan utamanya. Tetapi kalau misalnya dia jasa ini di luar dari bisnis utama perusahaan, pendapatan jasa ini nanti bakal masuk ke pendapatan lain-lain. Tuh. Nah, di sini untuk akuntansinya ya, perlakuan akuntansinya terhadap transaksi jasa induk dan anak dari sudut pandang konsolidasi ini tidak seribet seperti yang kemarin ya, seperti persediaan. Karena pada dasarnya transaksi jasa ini, jasa yang sudah diberikan kepada pemberi jasa itu sudah dapat diakuinya sebagai pendapatan ya, dapat direalisasi sebagai pendapatan, itu sama seperti pada umumnya. Jadi konsolidasi dan pemberian jasa seperti biasanya itu pengakuannya itu sama. Jadi saat jasa itu diberikan, dan pada umumnya jasa itu diberikan itu secara langsung kepada pihak penerima jasa. Secara langsung tuh yang seperti bagaimana sih Pak? Misalnya ada perusahaan itu menyewa jasa periklanan ya, periklanan selama setahun. Kontraknya itu dia mulai memberikan iklan dari awal tahun hingga akhir tahun. Nah, si pemberi iklan ini sudah bisa mengakui pendapatannya itu per bulan selama dia sudah memberikan jasanya. Kan jangka waktunya setahun. Nah, selama setahun itu sesuai dengan kontrak dia bisa mengakui pendapatannya itu dimulai dari alokasinya, bisa dialokasikan per bulan. Misalnya kontraknya setahun itu 120 juta. Jadi selama setahun itu nanti dia sudah bisa mengakui pendapatan jasanya secara bertahap. Karena apa? Karena dia dimulai awal tahun itu sudah memberikan jasanya, sudah mulai. Beda dengan jual beli persediaan yang dia realisasinya itu tidak bisa secara bertahap, tapi on the spot saat barang itu sudah beralih hak penguasaannya secara legal kepada pemilik. Kalau jasa kan enggak. Jasa ya selama setahun itulah jasanya berjalan. Jadi selama setahun itu dia sudah bisa mengalokasikan alokasi pendapatannya. Tuh. Makanya nanti perlakuan akuntansinya saat kita mau membuat jurnal konsolidasi di akhir membuat laporan keuangan konsolidasi di akhir tahun itu tidak perlu adanya nanti penyesuaian terhadap saldo investasi atas PT anak seperti yang di persediaan kemarin. Kan gara-gara belum terjual jadi keuntungannya perlu ditangguhkan kan, ditahan dulu. Kalau jasa ini enggak, karena jasa ini pada umumnya dia terrealisasi langsung meskipun bertahap, makanya nanti tidak ada yang namanya penyesuaian terhadap keuntungan yang ditahan tuh. Nah, untuk lebih memahaminya langsung aja ya kita masuk ke ilustrasinya.
Sini sudah Bapak buat contoh, masih seperti kemarin. Di sini PT Monmon Corporation memiliki unit usaha yang bisnisnya bergerak di bidang jasa periklanan dan hiburan. Nah, berdasarkan perjanjian kontrak bisnis yang dilakukan dengan PT Panda yang tanda tangan itu 1 Desember 2019. Selama tahun 2020, PT Monmon bersedia untuk memberikan jasa pemasangan iklan atas produk PT Panda yang dimulai periklanannya itu 1 Januari 2020 sampai 31 Desember. Kontraknya seperti itu ya. Dengan biaya pemasangan iklan dan biaya iklannya itu dikenakan 300.000 yang dibayar langsung di muka oleh PT Panda 20 Desember 2019. Biaya jasa ini lebih murah dibandingkan biaya iklan yang dikenakan kepada klien. Hal ini dikarenakan PT Panda merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Monmon Corporation dengan porsi kepemilikan 65%. Jadi biasa ya, si Panda ini jadi anaknya Monmon, di mana Monmon di sini memiliki hak 65%, hak pengendalian, karena dia menjadi entitas anak si Panda ini, anaknya si Monmon. Bagaimana PT Monmon Corporation memperlakukan transaksi ini dan bagaimana saat melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi di akhir 31 Desember. Nah, di sini kita sudah baca ilustrasinya ya. Jadi intinya di sini ada sebuah transaksinya itu adalah transaksi jasa, dan di sini kalau dilihat dari alur transaksinya jenisnya adalah transaksi hulu. Nah, kita anggap aja ini nanti bisa kita modifikasi ya, pakai kasus yang sama, hulu dan hilir. Jadi nanti ada 2 contoh ya. Nah, langsung aja kita coba kerjakan. Untuk transaksi ini biar lebih gampang kita pakai Excel aja. Kita pindahin dulu. Salah. Nah, biar kita nanti gampang nyarinya ya, kita pindahin ke Excel. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi sederhananya, nah yang jadi pertanyaan, itu kecil amat ya. Nah, pertanyaan, kapan PT Monmon sudah mulai secara bertahap mengakui pendapatan jasanya? Ada yang tahu kapan? Nah, jadi di sini ada 2 peristiwa ini bisa kita pecah ya. Pertama, ada peristiwa pengakuan kontrak. Nah, di saat pengakuan kontrak ini itu tepatnya pada tanggal 1 Desember ya. 1 Desember 2020 itu si Monmon ini pemberi jasa, dia sudah mulai mengakui. Pertama itu adalah nih kontrak ya, kontrak jasanya.
ya kan? Dimana di situ tanggal 1 Desember terjadi perjanjian kontrak. Nah, di sini si Monmon ini sudah bisa mengakui yang namanya pendapatan diterima di K. Itu posisi kredit ini ya. Ntar saya kan ke bawah dulu. Kok hilang? Udah. Pendapatan diterima di muka ininya adalah piutang. Nah, karena belum dibayar. Berapa? 300.000. Nah, iya kan? Nah, terus di sini sudah muncul bagi pihak siapa namanya PT Panda. Anaknya ya, sebenarnya dia sudah bisa mengakui sewa iklan di debit. Di sininya adalah utang usaha lah ya. Ini 300.000. Nah, ini saat ya baru kontrak, intinya menyetujui ya, sudah ada persetujuan. Nah, terus tanggal 20 Desember 2019. Oh, ini 2019 ya, salah saya. Nah, disinilah baru dia mengakui kas. Si Monmon ya, kan dia menerima uang kas kan. Di sini piutangnya hilang. Besar berapa? Besar 300.000. Karena kan baru dibayar sama si Monmon. Sama si Panda. Atas apa? Atas kontrak periklanan ini. Nah, tapi sampai di sini nak, si Monmon ini belum bisa mengakui pendapatan. Karena apa? Dia masih belum memberikan jasanya. Nah, di sini kita ini dulu ya, catat lagi untuk si Panda. Panda berarti hutangnya berkurang. Di sini dia keluar uang kas 300.000 karena dia bayar ya. Nah, saya yakin ini mah bisa lah kalian ya. Nah, mulai inilah mulai 2020 si Monmon ini kan baru memberikan jasanya ya kan, baru mulai diiklanin produknya PT Panda itu selama tahun 2020. Nah, di selama tahun 2020 inilah si PT Monmon sudah bisa mulai mengakuinya. Misalnya tanggal 30 Januari 2020, anggaplah sudah sebulan dia ngasih iklan itu ya. Nah, di sini si Monmon sudah bisa mengakuinya secara bertahap. Ini kan biaya atau pendapatannya 300.000 kan. Nah, 300.000 ini kita alokasikan per bulan. Berapa? Ini dibagi 12. Oh, berarti per bulan Monmon ini sudah bisa mengakui 25.000. Nah, di sini berarti si Monmon sudah bisa mengakui, maka pendapatan diterima di muka yang itu merupakan kewajiban ya ini ya. Ini belum menjadi pendapatan loh, ini masih kewajiban. Nah, kewajiban itu mulai berangsur-angsur menghilang, itulah baru bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Nah, itu. Nah, ini 25.000. Nah, sama si PT Panda juga sudah bisa, dia sudah mengakru beban.
karena dia sudah menerima jasa secara bertahap. Jadi di sini beban sewa iklan, kreditnya apa? Sewa iklan, asetnya semakin menyusut 25.000, karena sewa iklan itu aset ya. Dan ini akan terus berlangsung sampai 31 Desember, sampai nanti di akun buku besarnya pendapatan jasa ini di akhir tahun 31 Desember itu akunnya akan saldonya adalah 300.000, ya kan. Sama juga ini beban sewa iklan si PT Pandanya nanti di akhir tahun 31 Desember 2020 ini akan saldonya 25.000. Nah, tuh. Jelas ya? Ya pasti jelas lah. Nah, makanya itu karena dia 31 Desember sudah diakui secara penuh semua, untuk transaksi jasa penyesuaian saldo investasi atas PT Anak itu tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap apa? Terhadap transaksi ini, transaksi istimewa ini. Jadi nggak ada penyesuaian karena dia sudah diakui secara penuh. Kenapa kok nggak perlu penyesuaian, Pak? Karena tidak ada keuntungan yang masih ditahan atau ditangguhkan. Beda dengan kayak persediaan kemarin. Persediaan itu ternyata masih ada yang belum dijual kan. Nah, karena dia belum dijual, jadi keuntungan direalisasikan dan masih ditahan, sehingga nanti keuntungan yang belum direalisasikan itu akan mengurangi yang namanya bagian laba entitas anak untuk si PT induk. Karena bagian laba entitas anak tuh PT induk itu berkurang, otomatis dia akan mengurangi saldo investasi PT anak. Nah, tapi itu untuk yang jasa ini, peristiwa jasa ini penyesuaian itu tidak ada, tidak perlu. Jelas ya? Nah, hal ini itu berlaku untuk transaksi hulu maupun hilir. Nah, jadi dua-duanya Jadi ini misalnya kalau yang ini kan hulu. Nah, kalau hilir kan kebalikannya kan, anak yang ngasih induk, ngasih jasa ke induk, atau PT Panda yang ngasih jasanya ke PT Monmon. Sama aja perlakuannya seperti ini. Tuh. Jelas ya? Baik hulu dan hilir seperti itu. Jelas ya anak-anak? Nah, berikutnya untuk yang kedua, perlakuan akuntansi dalam mempersiapkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk hulu maupun hilir ya nak ya. Ini saya kasih contohnya adalah kita membuat jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasinya nak, untuk transaksi jasa ini tetap ada. Jadi apa yang akan kita eliminasi, Pak? Nah, yang akan kita eliminasi itu adalah akun pendapatan ini dan beban sewa iklan. Jadi ini ya, akun ini, akun pendapatan jasanya dan sewa iklannya. Tuh. Karena secara logika, kalau misal dari sudut pandang konsolidasi itu logikanya gini loh nak. Nanti kalau ini kan, kalau yang sebelum konsolidasi ini masih dia terpisah ya,
sesuai dengan entitas masing-masing, belum kesatuan entitas ini. Jadi mon-monnya mon-mon, panda ya panda transaksinya. Jadi belum digabung. Jadi anggaplah mereka ini kalau sebelum konsolidasi ini masih bisa meskipun anak sama induk. Tapi saat membuat laporan keuangan konsolidasi, ini mereka dianggap itu jadi satu. Jadi logikanya kalau kita ngasih, kalau mon-mon ini ngasih ke jasa ke anaknya, itu sama aja kayak dia ngasih ke diri sendiri kalau digabungin. Mudeng ya maksudnya. Itulah inti dari eliminasi seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti akun ini sama ini nanti dia tidak overstate, double accounting. Karena apa? Sebenarnya nanti ini pendapatan jasa ini sudah diakui oleh si induk sejak awal. Jelas ya? Nah, beban sewa ini kalau misalnya dia tidak dieliminasi, nanti dia penjumlahannya akan double. Nah, tuh makanya perlu dieliminasi. Nah, di sini ada perbedaan sedikit, perbedaan antara hulu dan hilir ya. Kalau hulu dan hilir itu, kalau dia transaksinya hulu, jadi pendapatan jasanya ini kan pendapatannya totalnya 300.000 ya nanti. Kalau sudah akhir tahun 31 Desember ini kan sudah terakumulasi kan pendapatan jasanya di buku besar, nanti totalnya bakal segini. Sama beban sewa yang ditanggung oleh PT Panda, kalau hulu dia bakal 300.000. Jadi kalau pertama transaksi hulu, jadi jurnalnya eliminasinya adalah pendapatan jasa di debit, kreditnya adalah beban sewa iklan ini. Jadi dibalik ya, totalnya berapa? Akhir tahun pasti sudah 300.000 karena pendapatannya sudah terrealisasi secara penuh. Ini kalau hulu. Nah, kalau hilir ini kan si induk yang nyusun laporan keuangan konsolidasi ini kan mengakui pendapat keuntungannya itu dari anak itu berdasarkan persentase. Jadi di sini jelas si induk ini eliminasinya sesuai dengan persentase kepemilikannya saja. Jadi di sini akunnya tetap sama ya sebenarnya, pendapatan jasa, sininya beban sewa iklan. Nah, di sini eliminasinya adalah 300.000 sesuai dengan 65%. Berapakah itu? Nah, jadi eliminasinya sekian. Jadi ini aja nak sebenarnya untuk pemberian jasa ya. Sederhana kan? Ya, memang sederhana. Nah, jadi seperti itu ya untuk transaksi jasa antara induk dan anak. Ini jadi kita tidak perlu melakukan penyesuaian saldo investasi atas PT anak karena jasa itu dia diakuinya itu bisa secara bertahap, nah sesuai dengan kontraknya dan kapan itu jasanya mulai diberikan. Kalau iklan itu kan sepanjang tahun kan, ya berarti 300.000 itu sepanjang tahun itu, dan dia bisa diakuinya secara bertahap per bulan. Jadi tidak perlu adanya penyesuaian. Dan kedua, jurnal eliminasinya ya seperti ini. Kita hanya mengeliminasi akun pendapatan jasa dan beban sewa iklan. Supaya apa? Supaya nanti tidak overstate ini atau salah sajinya berlebihan. Jadi nilainya itu lebih tinggi nantinya. Oke, jelas ya untuk transaksi induk dan anak untuk jasa ya cukup sederhana ya. Nah, mungkin kalian bertanya sih, kok Pak nggak pernah ngasih tugas sih Pak? Memang Bapak
untuk setelah UTS ini belum ngasih tugas ya. Tugasnya tuh nanti nak. Jadi semua transaksi istimewa ini sudah Bapak bahas dan kita sudah belajar menyusun laporan keuangan konsolidasi secara komprehensif. Berarti semua transaksi istimewa ini ada nantinya. Nah setelah itulah Bapak jelaskan tuh, baru Bapak kasih tugas. Oke. Baik, mungkin itu saja ya untuk hari ini yang dapat sampaikan. Insya Allah nanti sebentar lagi akan Bapak susul ya untuk materi selanjutnya, karena kita dikejar deadline perkuliahan. Untuk materi berikutnya mungkin ini cukup sulit. Yang berikutnya itu transaksi induk dan anak untuk jual beli aset tetap berwujud. Nah, jadi jual beli tanah, jual beli mesin, ataupun jual beli bangunan. Oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.